Nama saya Lydia Apririasari. Tempat tanggal lahir? Temanggung, Ngesti Waluyo 8 April 71, umurku 50. Lu seksi ya? Iya. Seksi berarti. Iya, my life start from 50. Yes. Seksi. Dalam. Dari populasi manusia yang sedemikian banyak, kira-kira berapa persen yang bisa cinta sama ular dan reptil? Kalau sekarang ini mungkin agak banyak karena mereka sudah melihat ular itu sebagai binatang kesayangan, jadi dipelihara. Kayak kita pelihara burung, ikan gitu. Nah sekarang mulai banyak nih reptil ini dipelihara. Ular juga begitu. Kalau dulu kan orang mendengar kata ular aja itu orang sudah langsung, wah ulo bahaya, memedenkan, menakutkan. Kalau digigit pasti mati gitu kan. Kalau sekarang enggak, sekarang sudah mulai banyak, bahkan kaum perempuan, anak-anak pun sudah mulai banyak mencintai reptil. Jadi kira-kira ya kalau sekarang kalau dipersentasekan ya mungkin 40% ya. Mereka sudah mulai bisa menerima reptil sebagai hewan peliharaan seperti itu. Mereka cenderung melihara ular yang cute, yang warnanya bagus, gilik, tapi juga ada kecenderungan memelihara ular berbisa. Apakah ya. seorang herpetologi kok herpes? Jangan herpes mas, lorong kok. Serpen ya? Bukan. Ahli ular apa? Kita disebutnya herpetologi. Herpetologi. Bukan herpes lorong kok. Herpet. Jadi herpet itu. Herpet tak simpan dulu. Iya. Memelihara ular berbisa. Itu etis tidak? Etis untuk sebagian kalangan ya. Kalau mereka gini, karena untuk yang berbisa tinggi ini memang butuh satu skill. Yang kedua mereka harus punya bagaimana cara penanganan saat mereka tergigit, dan itu mereka harus tahu gitu. Jadi ada safety prosedurnya untuk memelihara yang berbisa tinggi ini. Namun ironisnya ini banyak kalangan orang pemain, kita sebutnya pemain pemelihara yang pemula-pemula ini, mereka tidak pernah berpikir sampai ke sana. Karena mereka berpikirnya aku nek iso dolanan ulo sing berbisa tinggi, wah gitu kayaknya tuh namanya pride ya, gengsi. Nah itu yang disayangkan di situ. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah memelihara ular berbisa tinggi ini, terus mereka itu istilahnya dalam artian kita sebutnya senior, mereka ini akan lebih berhati-hati karena mereka cenderung gini, misalnya dapat ular baru, mereka tidak akan langsung memainkannya, istilahnya mau diajak main tuh enggak. Contohnya para pemain ini ya entertain, atraksi. Itu kalau untuk yang senior-senior, mereka akan melihat karakternya seperti apa dulu. Mereka akan lepas dulu, nanti misalnya disenggol begini, reaksinya seperti apa. Jadi mereka nggak akan langsung main, dapat ular baru langsung main, enggak. Mereka akan amati dulu, sampai mereka bisa tahu benar-benar gimana cara menghandle-nya. Nah yang pemula-pemula ini, mereka tidak pernah berpikir sampai situ. Dapat ular baru ya udah dimainkan. Ya efeknya ya terkadang banyak sekali yang kejadian mereka akhirnya tergigit. Nah itu yang kadang jadi fatal, bahkan ada sampai meninggal juga gitu. Bisakah ular dilatih? Dilatih? Sebenarnya kalau dilatih seperti anjing kucing itu mungkin enggak ya. Tapi mereka ini ada beberapa faktor kebiasaan. Seperti saya sama Donat. Ini kebetulan Donatnya lagi ada di Solo. Jadi saya sama Donat ini, saya kan kemarin viralnya gara-gara bisa ngobrol sama ular. Nah, saya sama Donat ini kadang saya ngomong, Nat coba buka mulutnya gitu. Mau lihat nih gitu. Ya untuk beberapa kali diulang, tapi kemudian ya Donat buka mulut. Terus saat saya marah, dia emosi saya itu kebawa sama dia. Jadi sebenarnya mereka itu mengikuti mengikuti kebiasaan yang biasa kita instruksikan gitu.
Kadang ada yang beberapa ini ular, masing-masing orang itu dalam memelihara kan beda-beda treatmentnya. Treatmentnya beda-beda. Jadi saat mereka mau mengeluarkan ular dari box misalnya, kalau teman saya tuh biasanya pakai gulungan koran. Begitu gulungan korannya ditempelin ke kepala dia udah tahu bahwa ini mau dikeluarin. Gitu. Kalau saya biasanya cuman buka tutupnya, terus saya senggol sedikit, itu nanti keluar. Gitu. Jadi masing-masing orang punya cara sendiri dan masing-masing satwa ini merasakan itu. Gitu. Jadi ada bondingnya antara pemelihara sama satwanya. Jadi kayak Donat misalnya kalau saya mandiin, saya taruh di atas box, terus biasanya kan mau turun. Saya cuma bilang Donat nggak boleh turun, nggak boleh Nat nggak boleh itu. Biarpun kepala sudah hampir menyentuh tanah, nanti dia naik lagi. Gitu. Nah seperti itu. Ada videonya nggak? Ada. Ya nanti bagi ya. Iya, nanti saya bagiin. Gitu. Ini dia. Ular beranak pinak. Ya. Populasinya perlukah dikontrol? Misalnya gini, seekor ular kobra betina bisa bertelur sampai belasan. Setelah musim kemarau biasanya mereka menetas masuk ke kampung-kampung segala macam dan menimbulkan kehebohan yang tidak bagus bagi ilmu perularan. Dalam kacamata Cik Lydia, apakah ular perlu dikontrol populasinya di alam liar? Sebenarnya kalau alam ini seimbang, mereka akan sangat terkontrol. Masalahnya sekarang adalah kita, balik lagi ke kita manusia ini, yang dengan kadang egonya kita, keserakahannya kita. Jadi banyak sekarang ular yang sudah hampir punah juga. Terkadang yang nggak terkontrol malah jadi tikusnya. Banyak tikus menyerang sawah mana. Nah sebenarnya untuk dikontrol itu sebenarnya ya memang perlu gitu. Kalau di alam kan sudah tersedia nih predatornya. Predatornya ular ada, ular sebagai predatornya tikus juga gitu. Sebenarnya mereka ini sudah seimbang, cuman karena faktor kita lagi. Kadang kita, ularnya nggak ngapa-ngapain, ditangkep, potong, bunuh. Banyak banget. Yang sering kesini juga ada. Permisi, Cik mau beli ular. Saya habis nangkep. Lah nangkep di mana? Ularnya ngapain? Saya bilang. Ya cuma tadi lewat aja. Ya lewat ya biarin aja lewat. Wong toh enggak bahayain kamu kok, saya bilang. Mau dibeli enggak? Enggak, saya bilang. Jadi kadang mereka tuh berpikirnya saya jadi pembeli akhirnya. Tapi saya nggak pernah beli. Cuman dalam kasus tertentu kadang saya ngelihat kondisinya. Kalau kondisinya memang harus ularnya saya selamatin, kadang ya ularnya saya beli tapi saya lepas lagi gitu. Saya rilis lagi. Tentunya di tempat yang lebih aman ya, jauh dari pemukiman seperti itu. Mempelajari habitat ular, ada istilah bahasa Inggris itu serpent's lair, sarang ular. Di Jawa masihkah ada tempat ular seperti itu? Sarang ular, ya harusnya ada. Tapi ular ini kadang bersarang. Cuman karena di tempat kita ini kan tidak dingin ya. Iklim cuma 2, panas sama hujan aja. Kalau di tempat lain kan ada musim dingin, di mana mereka harus hibernasi. Nek di sini kayaknya enggak. Kalau sarang ya tentunya pasti ada. Tapi untuk bersarang jadi yang ngumpul ribuan kayak di luar negeri itu jarang sekali ditemuin kalau di sini. Di Cilacap ada? Cilacap mungkin masih ada. Biasa populer. Belum pernah. Berani nggak kira masuk ke sana? 1-2 tempat betapa angker isinya ulo pelang. Oh kalau pelang berani. Karena welang ini karakternya tidak seagresif king cobra. Ular welang ini karakternya mereka tenang masih. Anteng lah istilahnya dalam artian kita. Ini beraninya bukan berani yang sok-sokan ya. Maksudnya oke, kita dengan mungkin nanti ya dengan safety-nya kita gimana. Tentunya dengan sepatu boot dan sebagainya kita oke kalau mau ke sana. Kita cek situ boleh. Kalau welang ya. Kalau king cobra nanti dulu, saya mikir dulu. Karena saya harus latihan lari dulu. Apakah di Jawa ada king cobra? Ada. Lah iya, Cilacap ada. Gunung Kidul ada. Banjarnegara situ ada. Daerah Banjar sini masih ada. Sampai ukuran 2-3 meter? Iya, ada. Gitu. Banyak masih banyak. Di India ya? Loh, India kobra. Loh, king cobra ini? Kobranya king cobra di sini. Di daerah Banjar negara kesana sedikit itu ada. Liar.
Dan tidak cuma satu. Ya banyak. Teman saya sering dapat di situ. Gitu. Nanti kapan kalau mau, ayo ke lapangan. Cari king cobra katanya. Kita coba kan sama nanti aja teman saya dong. Nanti bareng-bareng larinya kita. No. Jadi, 60% orang yang takut ular seperti apa? Iya. Ada potensi didatangi ular juga. Bagaimana menghindarkan rumah kediaman dari kedatangan tamu tak diundang? Jadi gini, sebenarnya kita itu harus belajar hidup nyaman berdampingan dengan ular. Karena ular ini adalah satwa liar yang hidupnya paling dekat dengan manusia. Mau jenengan takut, mau jenengan nggak takut, kemungkinan ular masuk ke rumah pasti ada. Benar kan? Nah, kita harus carilah gitu. Bagaimana cara yang paling aman untuk hidup berdampingan sama mereka. Di rumah itu ada sapu pasti ada. Sapu pasti gagangnya panjang-panjang dong. Terus ada ember. Nah, kalau misalnya belum ada beli ember yang agak tinggi ada tutupnya. Terus sapu ya cari yang agak panjang. Itu fungsinya bukan untuk gebuk ya, tapi untuk mendorong. Jadi ular semakin digebuk pasti semakin geraknya semakin kencang. Kita yang takut kalau ularnya makin gini semakin takut juga gitu. Jadi sebaiknya didorong aja pelan-pelan, masukin ke ember itu tadi, masuk, tutup. Setelah tutup, udahlah bawa ke tempat yang aman, lepasin. Gitu. Nah, cara yang berikutnya adalah kita mengantisipasi supaya mereka nggak masuk ke tempat kita. Itu caranya dengan karbol. Karbol sering semprotin aja di sekitaran luar pagar-pagar, selokan-selokan, saluran air. Kalau yang di rumah ada kamar mandi yang ada tutupnya itu ya, mungkin kalau malam tutupnya diganjel gitu-gitulah. Kita yang mengantisipasi, jangan salahin ularnya. Karena kita kan hidupnya dulu mungkin ini tempat rumah mereka gitu loh. Kita yang datang ke tempat mereka, jadi jangan salahin mereka gitu. Toh mereka datang sebenarnya juga nggak ada niatan ganggu kok sebenarnya. Kitanya aja yang geeran, sok merasa terganggu ya toh. Gitu. Kadang mereka cuma pengen lewat doang. Cari yang anget-anget wajar dong. Betul loh. Donat itu masuk spesies ular apa? Dia Piton reticulatus. Asli dari Sumatera. dapatnya waktu umur berapa? Jadi donat ini, kalau donat ini dia kecilnya didapat dari Sumatera wild caught. Jadi tangkapan liar. Terus kemudian berpindah satu tangan ke tangan yang lain. Dan terakhirnya itu di tempatnya Mas Adrian Jogja. Dia bertumbuh besar di situ sampai ukurannya waktu datang itu kurang lebih 3 meter lebih lah, 3,8 mau 4 meter. Karena di rumah Mas Adrian ini banyak pegawai yang tinggal di situ dan takut melihat si donat ini, akhirnya dihibahkan ke saya. Nah, jadilah di sini donat di sini sudah 4,5 tahun ya. Gitu. Jadi itu, dan karakter donat ini biarpun dia wild caught, jadi tapi dia ya. Dia bisa tenang di sini. Entah karena sayanya yang tenang atau tapi temperamennya dia bagus, baik. Gitu. Karena biasanya binatang peliharaan itu mengikuti yang memelihara. Jadi jiwanya orang yang memelihara ini akan tercermin dari binatang peliharaannya. Gitu. Dan ular di sini semuanya tenang-tenang gitu, enggak yang bedigasan istilahnya apa ya? Temperamental enggak. Jadi mereka dikeluarkan tenang kemana, enggak langsung lari kemana gitu enggak. Gitu. Berapa ular yang dimiliki? Yang sekarang di sini ada 12 ekor. Donatnya 13 kalau sama donat. Donat baru di Solo, baru dirawat. Berarti donat sekarang umurnya 6 tahun. 8 tahun ya, mau 9, 8,5. Panjangnya 4,5 meter. makannya. Makanya dia karena terbiasa dengan pakan yang sudah mati, dia paha ayam. Sekali makan 5 kilo. Sekali makan 5 kilo? Iya. Sebulan berapa kali makan? Pokoknya ya sekitar 3 minggu sekali dia makan. Gitu. Kalau saya nggak terlalu push makannya karena takut obes. Kalau obes kebanyakan lemak nanti malah sakit dianya gitu. Piton bisa sampai umur berapa? Kalau dia survive, pakannya tersedia dan dia sehat bisa sampai puluhan tahun. Gitu. Sanggup ngomong sampai puluhan tahun? Ya harus sanggup. Harus sanggup. Gini, kalau sudah niat pelihara ya kita harus gimana caranya harus kita usahakan.
pandemi Gitu. ini kan banyak orang yang melihara hewan dan tidak sanggup membiayai. Ada kesulitan ekonomi. Ya. Opsi paling masuk akal diadopsi orang lain atau dilepasliarkan? Kalau ini ya lebih baik ke orang lain, ke teman yang benar-benar bisa memelihara gitu loh. Kalau enggak ya kasihan mereka, karena mereka itu kalau udah deket sama kita ya udah kayak anak sih ya, gitu. Ya kalau di sini puji Tuhan masih bisa. Dilepasliarkan juga akan berbahaya. Dilepasliarkan mereka harus direhab dulu ya. Kita kalau melepas liarkan satwa liar itu nggak bisa langsung kita lepas, karena mereka sudah terbiasa dengan pakan yang tersedia, tempat juga nyaman gitu kan. Saya dulu punya ular namanya serpen. Dia nggak pernah terkena rumput, nggak pernah terkena batu gitu. Suatu saat saya ajak ke hutan, yuk ikut main ke hutan gitu. Nggak mau jalan. Keluar itu kena batu dia nggak mau bergerak loh. Diem aja. Bahkan ekornya itu pegangan tangan gini. Jadi kalau anak kecil kayaknya pegangan gitu. Ayo ini rumahmu, jalan sana lo main, saya bilang. Nggak mau. Geli badannya gitu. Jadi karena mereka terbiasa dengan alas koran, tempatnya rata, nggak ada keronjalannya gitu. Jadi mereka butuh adaptasi lagi untuk ke situ gitu. Seperti itu. Cukup ya senang di sini. Oke. Ya. Kok kurang kos lagi? Apa? Ya, mau belum